silakan bisa dimulai. Jadi argumen yang sudah dijelaskan oleh tim kontra bahwa banyak orang banyak rezeki, belum tentu ya, belum tentu karena rezeki itu sudah ada yang material. Nah jadi tujuan kami ini juga sudah ditata oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu bingung, tidak perlu pusing. Nanti rezeki dari mana tidak perlu pusing. Ya jadi tujuan kami di sini meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk agar tidak membludak ya. Terus membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Melihat dari ekonomi keluarga ya, agar anak-anak juga terawat dengan benar, tidak terlantar seperti yang sudah ada anak yang buang dan lain-lain sebagainya. Terus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat konstruksi keluarga kecil dengan hanya 2 anak, mencegah pernikahan di usia dini. Nah itu perlu sekali karena di usia muda belum tentu sukses merawat anak tersebut dengan benar. Itu sangat bahaya ya kalau tidak merawat dengan benar. Terus meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan mengendalikan kelahiran. Nah itu aku sangat-sangat lanjutkan kemudian cara menambahkan argumen kami memberikan menekankan kami dari lingkungan. Terus meningkatkan usia dini juga mengurangi kematian bayi ibu dan anak, mencegah gangguan kesehatan mental. Misal kalau secara ekonominya nggak cukup tapi akibat banyak anak kan juga bikin susah juga kan. Nah itu variasi yang sudah ya. Sudah ada contohnya, jadi kita bisa lebih lihat banyak sekali contohnya. Baru saja ada hutang yang 100 juta, bisa beli hutang 100 juta membunuh istrinya dan memutilasi. Nah itu ada. Oke, terima kasih untuk tim pro atas sudah menyampaikan argumen pertama untuk menanggapi tim kontra. Sekarang waktunya tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro. 3 menit dimulai dari sekarang. Nah, menanggapi pertanyaan apa argumen dari IPS? Kan kamu membicarakan tentang banyak anak itu banyak rezeki. Nah itu salah bagi saya, banyak anak itu adalah investasi dari ibu. Tadi kami banyak anak banyak dari kita. Kamu lebih baik. Sambil berdiri ya ketika investasi. Nah sebetulnya bukan seperti kita. Mungkin banyak anak itu bisa menjadi banyak rezeki atau banyak investasi dari sejak dini jika orang tuanya benar. Nah jika orang tuanya itu misal kita apa ya, berwibawa, tak bertanggung jawab, nanti anaknya akan mengikuti orang tuanya. Misal pas kamu lebaran, ya minta buat anak tuh kan ada 2 anak. Nah itu pas lebaran kumpul-kumpul apa, kalau cuma 2 anak itu rame enggak? Dua kami misalnya anaknya 10 orang mungkin bisa dilanjut. Ini perhatian kerja, tapi juga itu bisa keluarga pertumbuhan ekonomi yang dampaknya itu dari penurunan jumlah generasi muda dapat melibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Misal kan satu keluarga ada cuma 2. Nah misal dua-duanya kerja, berarti misal satu kantor itu butuhnya
kan yang lain berarti apa namanya jumlah tenaga kerjanya kan kurang. Kayak misal di Indonesia banyak usaha-usaha, soalnya dia selama jumlah generasi kalau kafe cuma dua doang. Yang kerja siapa tuh Indonesia nggak maju gitu. Berarti itu memperlambat pertumbuhan ekonomi gitu. Terus juga terus yang memajukan Indonesia siapa? Kan kalau ada tapi berarti emangnya dia cuma dua kan? Terus yang memajukan pertumbuhan ekonomi siapa? Terus misalnya nanti dua-duanya bodoh gimana? Suksesnya program KB kan misal dua-duanya 3, 2, 1. Oke. Dimulai dari sekarang. Harus begini atau boleh? Baik, di sini saya ingin menanggapi tentang mulai tadi ada banyaknya sepi tinggal lebaran atau mungkin tadi tentang kalau tentang pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya kayak kita coba lihat itu kayak realita yang bisa kita hadapi sekarang. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih banyak dan program kami sebenarnya masih banyak kan orang yang punya anak banyak itu kan sebenarnya kayak mungkin di antara 7 itu yang sukses cuma 1 atau 2. Terus bisa bantu. Enggak bisa. Tenang. kalau kita perhatikan secara hal seperti itu ibarat kita nggak ada anak itu kurang bagus ya. Nah kita juga harus memperhatikan kemampuan setiap individunya gitu. Nah itu karena itu kita juga harus berkaca terlebih dahulu pada kondisi keluarga kita, jangan sampai bikin keturunan itu seenaknya gitu. Jadi kita bentuk kafe ini itu dalam rangka untuk kemakmuran keluarga kita sendiri. Nah terkait kalau sendiri itu sebenarnya kan nggak mungkin langsung semuanya kayak dua gitu kan. Pasti nggak bakal jadi seperti itu ya. Bakal bersesuaian. Kan masih banyak sekali nih ya. Kalau misalnya udah pas proporsional pasti berbagai berapa kali kan ya. Tambahan Farel, Nuha. Kan selain tentang ekonomi ya tadi ya, saya setuju ya Tim. Juga ini juga memperhatikan ada tubuh dari orang yang perempuan itu sendiri yang mana kalau misalkan kebanyakan anak itu juga kan nggak bagus bagi perempuannya gitu, entah itu nah itu apa resikonya ya pasti kurangi kematian. nah ya kematian gitu dan segala macam ya sudah ya Tambahan Nuha. Berarti yang sukses cuma beberapa orang dari banyaknya itu mungkin dengan program kami itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas masa depan anak tersebut ya jumlah anggota yang kecil ini kok kan biaya untuk biaya untuk mengurus anak pendidikan anak itu menjadi lebih besar. Lalu belakang juga mengira lapangan kerja yang berjumlah ini memberi kesempatan pada ibu untuk memasuki masa depan kerja. 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang silakan 3 menit untuk keluar untuk menanggapi ya. Itu menanggapi argumen dari tim. Silakan. 3 menit boleh deh. Nara. Karena ada bahasa yang satu kunci ya. Kalau misalnya yang kematian itu kayaknya perempuan itu nggak takut. Maksudnya kalau misalnya melahirkan itu kayaknya dia itu karena emang perempuan itu dinilai kuatnya itu dari situ. Nah kalau misalnya untuk misalnya dari keturunannya banyak itu kan nambah gitu loh. Kalau misalnya
Mungkin ada yang menambahkan, silakan Alexa. Kan tadi apa namanya banyak anak bisa pelatihan kan bisa dicegah caranya. Masa ya baru lahiran mau bikin lagi terus lahiran lagi kan nggak mungkin kan? Loh, ini bisa dicegah biar enggak lahiran orang yang banyak anak itu menyebabkan kematian kan? Bisa aja kayak setahun 2 kali, setahun terus itu 2 tahun lagi punya anak terus punya anak itu kan bisa aja itu kan bisa mencegah kematian pada yang punya banyak anak kan terus juga Nah, untuk mencegah kematian sendiri itu kita bisa juga dengan menggunakan bayi tabung. Bulan bayi tabungan itu tidak apa ya? Tidak membuat ibu itu merasakan sakit. Jadi kita tinggal apa? Kasih apa ya? Kasih kayak kucing juga ya. Kasih itu lah ya. Kayak dokter. Apa yang namanya? Ditaruh tabung, habis itu tabungnya habis itu kalau udah membentuk janin tadi masuknya habis itu tinggal berujung aja. Nah, untuk ekonomi sendiri itu kita bisa bantah melalui ini kita bisnisnya itu banyak anak-anak kita itu kita kerjakan loh. dari sangat berbeda Ya, dari ini dari anak-anak itu tuh bisa melakukan pekerjaannya yang sudah dilatih dari kecil. jadi kan bisa banyak anak terus kan anak berdidik ya Sambil berdiri Alexa kalau ini. nanti kan Banyak anak biasa. nanti kan itu apa bisa meningkatkan ekonomi juga terus bisa 2 anak doang gitu Ya takutnya dua anaknya bodoh. Oke. mantap Saling menanggapi argumen dari kedua belah pihak tadi. Namun ini sudah masuk ke sesi yang tadi untuk jadi kami berikan 1 menit dulu untuk membuat kesimpulan. Jadi untuk masing-masing dari lurusnya silakan kami berikan untuk membuat kesimpulan 1 menit dimulai dari sekarang. Sekarang waktunya untuk menyampaikan dari 2 argumen dari debatkan tadi. Untuk gaun pertama dengan kepada tim pro dan kita sudah lagi. dulu kontra Tadi pertama ini dulu. kontra dulu Itu kan mau jawab Bang. Nah, oh ya. 2 menit pertama saya berikan kepada tim pro untuk mengambil kesimpulan yang dari jadi kesimpulannya suksesnya program KP ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Indonesia karena penduduk Indonesia itu banyak sekali ya jadi itu berarti nggak tahu deh sekali ya ekonomi yang di Indonesia itu ada yang jadi kesimpulannya itu aja diskusi kan nah jadi tujuannya juga sudah ada ya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak agar tidak stres agar tidak menimbulkan resiko kematian yang banyak di Indonesia ini tentang kelahiran ya selain itu dilakukan oleh Azana kesesan 1 menit. Ya, kembali lagi, jadi program AW pada saat masa keluarga itu memang sukses sebenarnya dia berhasil menekan juga sektor ekonomi dan juga jumlah kelahiran yang membludak di sana itu. Nah, program AW untuk saat ini kita masih harus tetap jalankan karena angka kelahiran walaupun saat ini angka kelahiran Indonesia sudah angka menikah Indonesia sudah menurun mungkin karena orang Indonesia saat ini sudah mulai menyadari tentang pentingnya dan kemakmuran dalam berkeluarga. Ada yang mau nambahkan? Silakan Nuha, Farel, Askia, Sarah. Silakan dimanfaatkan.
di sini juga Berdiri. Dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk tim Bro karena sudah menyiapkan kesimpulan. Sekarang 2 menit saya berikan kepada tim kontrak untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah disimpulkan sudah. 2 menit saya mulai dari sekarang. Nah, kesimpulan dari tim kontrak kali ini adalah kita bekerja ya. Yang pertama adalah banyak rezeki. Yang kedua adalah adalah investasi. Yang ketiga itu memperluas lapangan pekerjaan. investasi. Jual-jual dijual. Nah, habis itu Alexa. Oh iya. Jadi, walaupun adanya program itu, ekonomi di sini meningkat kan? Karena banyak anak itu kan banyak rezeki. Jadi, kita orang tua tuh bagi orang tua bisa mendidik anak biar bisa bekerja keras, tanggung jawab. Itu kan berguna buat masa depan kan? Itu buat meningkatkan ekonomi Indonesia dengan anak-anak itu kerja tanggung jawab. Terus juga dapat dipercaya gitu. Jadi orang tuanya tuh walaupun banyak anak bisa dengan itu ekonomi Indonesia juga bisa meningkat gitu kan. Bisa dibuktikan oleh saat ini. Terus juga mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimana tuh pernah di tahun 1066 kalau nggak salah itu terjadinya literasi paksa. Jadi itu harus banget apa program KPI bukan padahal itu kan penyanyi atau segala macam seberapa apapun ya sebanyak apapun itu tuh terserah gitu loh, terserah mereka yang berapa. Sisa 30 detik. Ada tambahan silakan Naufal Abian. Sudah kesimpulan. Kurang baik. Apa yang mau diganti? 10. Sudah. Nah, udah bisa ngomong. 4, 3, 2, 1. Oke, kesimpulan yang sangat mantap. Oke, terima kasih untuk hadirin yang ada di sebelah PPL ketiga ini dan terima kasih juga kepada Ibu Nina karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan masih tentang suksesnya program KP. Kita berikan Tepuk tangan. Mantap. Oke. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang tidak berkenan sama memandu acara debat ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Bos Kota Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Halo.